Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik memang begitu kan. Kalau PKB pindah begitu, maka kemudian ya Pak Prabowo tidak akan bisa menjadi calon presiden begitu kan. Karena ya presidensial threshold itu bisa saja begitu kan, ya bisa menyelimuti kepada Pak Prabowo begitu. Kecuali dia gabung ke PAN begitu ya, kecuali PAN disodorkan di situ begitu. Maka kemudian siapa menjadi cawapresnya pasti Erick Thohir begitu ya. Ya ini kan sudah jelas begitu dan bahkan PKB sudah ditawari begitu kan kepada untuk bergabung ke koalisi itu begitu kan. Tapi saya rasa karena Caimin ini ngotot menjadi cawapres maka kemungkinan besar ya akan berlabuh begitu kan di situ begitu. Kecuali gabung ke koalisi perubahan begitu kan, jor-joran di situ menjadi cawapres Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tapi saya rasa bahwa sekarang itu Partai Golkar begitu kan masih ada belum ada pernyataan bahwa cawapresnya itu adalah Caimin begitu kan. Masih simpang siur di situ begitu kan. Karena level Caimin itu menurut saya pribadi begitu kan, katanya punya jutaan orang di situ begitu kan. Saya lihat bahwa ya kalau ada konstituennya yang kemudian royal terhadap PKB begitu ya. Tetapi kan di warga NU sendiri begitu bagaimana begitu di situ begitu ya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang kemudian bisa saja akan pindah kepada PDIP begitu kan. Ya, karena politik kita kan dinamis begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar di ini komentar-komentar netizen ya. Waketum PKB bisa pindah koalisi ke PDIP ya. Syarat Caimin cawapres. Wah, ngotot sekali begitu ya. Ini hanya gimmick saja begitu. PKB tetap saja Gerindra tapi cawapresnya ET begitu kan, Erick Thohir. Itu menurut ya rumput yang bergoyang. Bisa begitu kan. Nanti Partai PAN akan bergabung kepada Pak Prabowo di situ begitu ya. Jilat-jilat melulu ini ya. Oh min prestasi nggak ada kok ngarep jadi baca pres ya. Tidur aja terlalu miring bro. Ini kedudukan dari netizen begitu ya. Bahkan ini giliran sudah bikin jas ya, kayaknya nggak entar begitu kan ya. Ini makanya daging ya kebo makan duren potensi stroke besar loh. Apa maksudnya begitu ya? Aduh sok guna banget minta jabatan, semoga ya gerbong kosong nih begitu kan. Jadi PKB itu ya Muhaimin kalau ingin ngotot menjadi cawapres maka saya kira tidak bisa begitu kan, karena di satu sisi Caimin itu elektabilitasnya kecil begitu kan dan prestasinya apa begitu kan. Mending ngusung tokoh ulama aja begitu kan. Ya seperti tokoh-tokoh ulama seperti Ma'ruf Amin di situ begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi ya OKB mah gampang ya, mau ditarik kemanapun bisa dan instan ketika oke asalkan ya cawapresnya ya merasa banyak masa doi begitu kan ya. Ini kritikan-kritikan dari netizen begitu kan, tapi aneh di sini begitu. Anehnya begini. Kenapa begitu kan Partai Gerindra belum menyatakan bahwa sosok yang mendampingi Pak Prabowo itu adalah Caimin begitu kan. Apakah dikekang seperti ini begitu kan? Ya apakah ini ada usulan bahwa dari istana harus ada Erick Thohir begitu kan? Kan bisa saja begitu kan. Jadi saya rasa persoalan-persoalan politik itu sangat gampang sekali untuk kita lihat begitu. Saya kira Pak Prabowo Erick Thohir di situ begitu ya. Bahkan tapi sayang ya sepertinya SU lebih duluan begitu. Coba koalisi perubahan berani nggak ya? Ya kita lihat saja begitu kan. Apakah nanti masuk ke koalisi perubahan atau apa begitu kan? Ya karena pada hakikatnya kita lihat saja bagaimana cawapres Anies Baswedan hari ini begitu kan. Masuk dalam tahap seleksi itu begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Waketum ya, PKB bisa pindah koalisi ke PDIP. Syaratnya Caimin cawapres ya. Ini menarik begitu ya. Ini dikutip dari fifa.co.id ya. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawait merespon positif pernyataan Ketua DPP PDIP Perjuangan ya Puan Maharani yang menyebutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin masuk sebagai salah satu dari 5 nama sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Bahkan di satu sisi saya yakin ya pernyataan Mbak Puan tidak PHP, memberi harapan palsu. Ini angin segar ya kami hormati dan apresiasi, kata Jazizul dalam keterangan yang diterima di Jakarta begitu ya. Bisa saja kemungkinan besar begitu ya. Menggait terkait dengan Caimin begitu kan. Tapi tidak mungkin di satu sisi PDIP itu mengambil Caimin sebagai cawapresnya begitu kan. Kalau sebagai koalisi iya begitu ya.
Karena apa? Karena lihat sendiri bagaimana Caimin hari ini begitu kan. Katanya punya 1 juta dukungan begitu ya. Tetapi saya kira lihat realitasnya begitu kan, semuanya kan gak gimana begitu kan. Tapi saya rasa bahwa persoalan-persoalan politik itu saya kira Pak Prabowo akan memilih Erick Thohir begitu kan. Ya buktikan aja nanti begitu ya. Saya yakin pernyataan Mbak Puan tidak PHP begitu. Menurutnya PKB membuka kemungkinan untuk pindah sekoci ya dari koalisi Partai Gerindra ke PDIP. Asalkan syarat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi bakal calon wakil presiden cawapres. Di satu sisi yang dengan syarat di atas menjadi bakal cawapres, logikanya begitu pindah ya koalisi, ujarnya begitu ya. Tapi ya ingat ya, diperhitungkan juga di Jawa Timur begitu kan, akan kemungkinan besar bisa jadi ya menguasai PKB itu begitu. Jazilul menegaskan bahwa PKB hanya akan berkoalisi dengan partai politik parpol yang bersedia memajukan Caimin dalam kontestasi Pilpres. Artinya masih terbuka begitu kan kepada Anies Baswedan, oke-oke aja di situ begitu. PKB hanya akan berkoalisi dengan melanjutkan koalisi dengan partai apapun dengan syarat Gus Imin ya menjadi baca pres ya atau baca pres ya. Itulah yang kita syarat untuk berjuang bersama PKB di situ begitu. Ini sangat menjadi potensial sekali begitu ya. Tapi saya rasa bahwa saya kira akan nyongsep begitu kan. Menurut saya begitu ya. Kenapa begitu kan? Karena yang masuk dalam kategori survei bisa saja begitu kan. Ya, karena Caimin masih rendah di situ begitu. Tetapi kalau punya dukung jutaan, saya kira di Jawa Timur akan mendukung itu begitu. Kendati demikian, Jazilul menyatakan Caimin sejauh ini masih mengupayakan hal tersebut di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama Partai Gerindra. Gus Imin sedang menuntaskan takdirnya bersama Pak Prabowo yang sudah menjalin kerjasama selama 11 bulan. Yang kami cuma berusaha ya maksimal sebab kami tidak dapat ya menentukan jalannya takdir, ungkapnya. Bahkan ya sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan nama bakal calon wakil presiden ya untuk Ganjar Pranowo sudah mengerucut ya menjadi 5 nama. Kini sedang digodok oleh partainya sendiri begitu ya. Ada Ada AHY, ada Caimin, ada Pak Andika begitu kan, ada Erick Thohir dan ada Pak Sandiaga Uno begitu ya. Saya kira cawapres Ganjar itu tidak lepas dari situ begitu. Kalau Erick Thohir akan maju begitu kan mendampingi Pak Prabowo, maka Sandilah yang kemudian akan maju menjadi cawapres dari Pak Ganjar begitu. Bahkan di satu sisi kelima nama tersebut yakni Ketua Bapilo P3 Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir ya, dan bahkan hal ini disampaikan ya Puan usai menghadiri peringatan Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahanan, Solo pada hari Minggu. Bahkan ada 10 nama sekarang ya sudah mengerucut jadi 5 ya, salah satunya Caimin masuk di situ begitu kan. Apakah ini hanya gimmick saja atau apa begitu? Bisa saja hanya gimmick saja begitu kan. Di satu sisi ngapain juga begitu kan? Tidak mungkin lah ya untuk sekelas Prabowo aja begitu kan, pasti ada yang kemudian ya istana akan membisiki itu. Mending Erick Thohir di satu sisi begitu kan. Di satu sisi sebagai pengusaha begitu kan, di satu sisi sebagai ketua umum PSSI begitu kan, ketua menteri begitu kan. Itu bisa saja dimanfaatkan di situ begitu kan. Tetapi saya kira ya kacau begitu ya kalau seperti ini begitu kan. Calon-calon presiden sekarang ini ya tidak mundur begitu kan, memakan uang rakyat di situ. Padahal kesana sini begitu gimana begitu. Hanya satu-satunya Anies Baswedan begitu ya, yang berangkat dari rakyat kecil begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.